Shalom God's People, selamat datang kembali di dalam ibadah Student Fellowship. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman masih tetap sehat, tetap semakin kuat setiap harinya. Apalagi bentar lagi kita mau UAS nih guys, jadi harus tetap semangat, tetap kuat, tetap jaga kesehatan, tetap apapun itu gitu ya, tetap plus dan plus. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kembali firman bersama-sama dengan tema firman yang akan dibawakan adalah Being Stronger yang dibawakan oleh Bapak Chandrahan. Nah, tuh, hari ini kita mau diingetin lagi untuk kita menjadi semakin kuat setiap harinya. Nah, penasaran teman-teman? Kalau gitu, yuk kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita minta hikmat Tuhan dan juga penyertaan Tuhan dalam kita mengikuti ibadah pada hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau boleh menyertai kami, kalau Engkau boleh melindungi kami Tuhan, kalau kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah Student Fellowship ini semua hanya karena kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini kami akan mempersiapkan hati kami akan mempersiapkan telinga kami Tuhan untuk bersekutu, untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan kami boleh siap Tuhan untuk mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau layakkan kami untuk dapat beribadah kepadamu, agar sekiranya kami tidak hanya datang dengan suatu kerinduan saja Tuhan, tetapi kami boleh kembali pulang, kembali ke dalam aktivitas kami dengan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan bagi pembicara yang boleh Kau percayakan untuk dapat memberitakan firman-Mu. Biar Tuhan Kau yang memberkati, biar setiap firman yang akan disampaikan, kiranya semua itu hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beribadah God's People. Pengharapan kita hanyalah pada Tuhan, karena kuasa-Nya sumber kekuatan kita. Allah lah sumber kekuatan kita. Mari kita nyanyikan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari dengan seluruh raga dan jiwa kita, mari kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan lebih sungguh lagi dan dengan lebih percaya. Mari kita kembali katakan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
sumber segala yang kita miliki sekarang ini. Dia yang memberikan, Dia juga yang mengambil. Mari kita menikmati lagu ini. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong pada waktunya. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengarlah nyanyian kami ya Tuhan, yang menyatakan betapa besarnya kuasa-Mu terhadap hidup kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dengan lebih sungguh lagi kita katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia, yang selalu setia bersamaku.
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, agar kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan yang terlalu kuat, Tuhan yang terlalu besar. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu bersandar pada Engkau, pada kuasa yang terlalu dahsyat itu, kuasa yang terlalu besar itu. Mari dengan iman kita katakan lebih lagi, ku percaya, ku percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami datang kepadamu. Kami berdoa memohon supaya Engkau menolong kami, supaya semua keberadaan kami, tubuh kami, pikiran dan hati kami ada di sini untuk Tuhan, diubahkan supaya menjadi semakin serupa dengan Yesus Tuhan kami, yang di dalam namanya ini kami naikkan doa kami. Amin. Baik ya, hari ini kita akan membahas satu tema being stronger, yaitu dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20. Mari kita baca bersama-sama, silakan kalian lihat Alkitab kalian masing-masing. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Baik ya, jadi Efesus ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat yang pada dasarnya tidak begitu masalah dengan pengajaran. Di dalam Wahyu kalian akan dapatkan bahwa yang jadi masalah nanti di Efesus adalah mereka meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Nah, kalau kita lihat konteks Efesus ya. Mengapa ada banyak roh-roh jahat di udara, penghulu dunia yang gelap ini melawan pemerintah penguasa yang sebetulnya itu tidak kelihatan, tipu muslihat iblis? Karena Efesus meskipun ada jemaat orang percaya di sana, tetapi kota Efesus itu adalah kota yang penuh dengan sihir. Ada buku sihir seharga 5.000 perak itu dibakar, dan itu sangat banyak sekali. Jadi kita bisa melihat mengapa di kitab Efesus ini banyak sekali muncul hal-hal yang sifatnya rohani, sifatnya hal-hal di luar dunia fana ini, melampaui dunia fana ini. Sihir itu pada dasarnya adalah mencoba memanfaatkan, memanipulasi semua kekuatan yang ada di luar dunia fana ini untuk kepentingan diri sendiri, termasuk nama Allah juga diperalat. Jadi tidak mengherankan misalnya Musa dikenal sebagai seorang penyihir terbesar sepanjang masa karena dia mampu menaklukkan semua tukang sihir dari Firaun. Demikian juga Salomo begitu berhikmatnya sehingga mampu berbicara kepada jin dan setan untuk membangun bait suci yang begitu megah, dan bahkan kemuliaan Allah itu menaungi bait suci. Itu menurut versi orang-orang yang di luar orang percaya ya. Tapi kita tidak. Mari kita lihat hidup kita ya. Hidup kita dalam dunia ini penuh dengan perjuangan. Jikalau kita tidak mau katakan itu peperangan, sebetulnya lebih tepatnya perperangan sebenarnya. Perjuangan dalam semua aspek hidup kita, peperangan dalam semua aspek hidup kita. Orang Kristen apalagi. Kenapa? Karena sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita justru menghadapi tantangan persisnya serangan dari dunia ini. Yang dimasukkan dunia itu bukan langit, bukan laut, bukan. Tapi adalah prinsip-prinsip hidup di dunia ini yang orientasinya kepada ego diri sendiri dan juga kefanaan. Dengan cara apa? Dengan cara menyingkirkan Tuhan dari hidup di dunia ini. Itu dia. Jadi orang Kristen itu bahkan dikatakan Alkitab seperti domba di tengah serigala. Selalu hidup dalam kondisi yang syarat akan usaha dunia untuk menarik kita meninggalkan Tuhan. Ini realitanya. Jadi sangat ironis memang ya, sangat ironis sekali. Orang Kristen datang membawa berita perdamaian antara Allah dengan manusia, Allah dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, tetapi pada saat yang sama justru kita diperangi. Kita digoda, kita ditipu sedemikian rupa supaya meninggalkan Tuhan kita. Lalu apa sesungguhnya menjadi kekuatan orang percaya menjalani kehidupan yang penuh dengan peperangan ini? Ingat, kita semua sudah tahu peperangan dengan realita yang tidak terlihat selalu lebih sulit dan lebih mengerikan. Kalau kelihatan gampang ya. Sama seperti misalnya
Kalau kita lihat setan, kalau kelihatan tuh pertama kali takut, 2-3 kali udah kita main-main sama setan ya, kita sudah bercanda mungkin ya. Film-film seperti kuntilanak segala macam itu semua itu kalau pertama kali serem, kedua 3 kali kita udah ketawa ya. Tapi kalau tidak kelihatan, wah itu selalu menegangkan dan selalu paling sulit. Dan peperangan itu adalah peperangan rohani. Hari ini kita belajar di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 yang baru kita baca ini, apa artinya berperang secara rohani. Ada 3 bagian yang penting dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Yaitu pertama mengenai mengenakan perlengkapan senjata Allah, yaitu ayat 10 sampai 13. Ayat 10 sampai 13 jelas sekali. Ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kalau kita bicara menjadi stronger di dalam Tuhan, itu bicara mengenai kekuatan kuasanya. Kata kuasa di sini persis dengan kuasa yang dipakai Yesus pada waktu dia menyembuhkan banyak orang sakit, melakukan banyak keajaiban pada masa hidupnya. Kata ini dipakai dalam bahasa Indonesia persis sama. Jadi ini bukan kuasa dalam pengertian saya punya kekuatan apa, angkat barbel, angkat besi, bukan. Punya kekuatan apa, bukan. Tapi kuasa Allah yang sanggup mengintervensi dunia fana ini, alam ini. Itu pertama kita harus pahami. Kalau kita bicara namanya menjadi stronger, itu adalah kita bicara mengenakan senjata Allah. Apa itu menjadi kuat dalam Tuhan? Yaitu pertama jadi kuat dalam Tuhan. Kuat di dalam kuasa Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya ayat 11a mengatakan kepada kita. Caranya jelas dengan mengenakan seluruh senjata perlengkapan Allah. Seluruh senjata perlengkapan Allah. Ingat ya, perlengkapan senjata Allah bukan dalam pengertian fisik. Bukan dalam pengertian fisik yang kita dapat lihat, tetapi kuasa Allah. Lalu mengapa kita harus mengenakan ini? Kenapa kita harus menjadi kuat? Supaya kita mampu, ya, ingat, supaya kita mampu berdiri melawan semua tipu muslihat setan. Ingat ya, semua tipu muslihat setan, bukan setan yang kelihatan, tapi semua tipu muslihat setan yang menarik kita menjauh dari Tuhan. Supaya kita mengapa kita menjadi kuat mengandalkan kuasa Tuhan? Mengapa kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Supaya kita kuat, supaya kita tetap berdiri pada waktu semua itu selesai. Pada waktu semua peperangan rohani selesai, kita tetap kuat berdiri. Perhatikan, Paulus memakai semua gambaran tentara Romawi pada waktu mau berperang. Di dalam ayat 11a tadi kita baca, mengenakan senjata Allah itu merupakan tanggung jawab orang percaya. Mengenakan perlengkapan senjata Allah itu adalah tanggung jawab orang percaya. Bahwa hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita, kuasanya kita, tetapi bagian kita itu adalah mengenakan senjata Allah. Membuka diri, memberi diri supaya senjata Allah itu ada pada kita. Itu bagian pertama, mengenakan senjata Allah. Bagian kedua yaitu ayat 14 sampai dengan ayat 16, yaitu supaya kita berdiri tegap. Kalau kita bicara menjadi stronger, kita harus bicara mengenai berdiri tegap. Bagian kedua adalah berdiri tegap. Yang pertama, kalau bicara mengenai stronger, maka kita bicara mengenai mengenakan senjata Allah. Yang kedua, kita bicara mengenai berdiri tegap. Perhatikan ya, ayat 14 dikatakan gitu. Jadi berdirilah tegap. Itu satu kata yang sangat penuh makna. Dan setelah itu Paulus mengatakan berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, kakimu berkasukan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai iman kamu dapat memadamkan semua panah api sejahat. Perhatikan bahwa bagian kedua ini Paulus memakai semua gambaran kalau tentara Roma berperang.
Kalau kita bicara menjadi stronger, berdiri tegap itu merupakan sebuah keniscayaan, keharusan. Tidak bisa yang lain. Apa artinya berdiri tegap? Berdiri tegap mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah kesiapan, readiness to war against devil's schemes. Kesiapan untuk berperang melawan tipu muslihat, ya, berperang melawan tipu muslihat. Kita tahu ini bukan perang fisik, bukan mengandalkan siapa lebih banyak tentaranya, bukan, tapi kesiapan untuk berperang melawan setan, melawan iblis. Bahwa berdiri tegap, pengertian kedua adalah urgency, genting. Urgent, ini penting, ini sangat krusial. Sangat krusial untuk berperang melawan setan, karena kalau kita kalah, hancurlah semua hidup kita yang kelihatan itu hancur semua. Itu pertama, berdiri tegak. Baru setelah itu mengenakan, mempersenjatai diri dengan apa? Perhatikan ya, Paulus memakai gambaran begini ya. Ikat pinggang kebenaran. Kalau kita bicara ikat pinggang, itu tidak pernah di dalam tentara Romawi bicara ikat pinggang itu ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang supaya kita bisa selalu ready, baju tidak molor kemana sana sini ya, berantakan semua, mengganggu. Berbaju zirah, baju zirah itu baju semacam hampir kayak baju pelindung ya, baju zirah keadilan. Habis itu kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Pada waktu tentara Romawi siap untuk berperang, dia mengenakan ikat pinggang, dia mengenakan baju zirah, dia memakai kasut, maka itu bicara menghancurkan musuh dan itu sangat negatif. Tetapi perhatikan bahwa Paulus memakai kata berikat pinggang kebenaran, keadilan, dan Injil damai sejahtera, dan itu semua merupakan bagian dari kerajaan Allah. Cara Allah memerintah dengan kebenaran, dengan keadilan. Kita hidup di tengah-tengah dunia di mana begitu banyak kebohongan. Apa itu kebohongan? Ketidakbenaran. Orang lebih suka kepada hal-hal yang tidak benar. Hoax kenapa bisa viral? Karena orang suka dengan tidak benar. Perhatikan bahwa Paulus bicara melawan setan, bukan bicara perang dalam pengertian negatif, tapi kesiapsiagaan kita, berdiri teguh, kesiapan kita untuk mengenakan semua hal-hal yang dari Allah. Kebenaran sangat penting. Di tengah-tengah dunia tidak ada yang benar, sulit sekali menemukan kebenaran. Justru Paulus mengatakan berikat pinggang kebenaran kalau menghadapi setan. Menghadapi setan itu apa sih? Setan bapak segala dusta. Dusta itu apa? Dusta itu mengatakan yang tidak benar. Sederhana. Iya. Berbaju zirakan keadilan. Kenapa Paulus pakai keadilan? Kenapa tidak yang lain? Berbaju zirakan stainless steel. Gak ada. Kenapa? Karena keadilan itu merupakan hal yang sangat penting supaya kita dapat membuat keputusan yang benar. Pada waktu dua orang bertikai, dia datang kemana? Mereka pasti akan datang ke namanya pengadilan, tempat menemukan yang adil yang mana. Keadilan menjadi satu-satunya tembok atau tempat terakhir untuk menemukan yang namanya keadilan, righteousness, justice. Di situ adanya. Perhatikan ya, Paulus sangat tahu peka sekali. Dan Paulus memakai semua gambaran tentara Romawi, semua dia rohanikan. Melawan setan, bicara kebenaran, bicara keadilan. Di mana ada setan, pasti semuanya tidak adil. Tidak ada yang benar. Tidak mungkin ada keadilan. Setan itu culas, selalu tidak pernah ada namanya adil dalam setan. Itu sebabnya kalau kita bicara mengenakan senjata Allah, menjadi kuat di dalam Allah, kita bicara mengenai mengenakan semua senjata Allah. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bicara perang pada zaman dulu, kalau sudah kaki ada kasut, sudah siap pergi untuk membunuh musuh. Perhatikan ya. Tapi Paulus memakai kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Bayangkan ya, di mana ada
Iblis tidak mungkin ada damai sejahtera. Orang yang saling iri tidak ada damai sejahtera. Di dalam saling membohongi tidak ada damai sejahtera. Di mana tidak adil tidak mungkin juga ada damai sejahtera. Jadi Paulus memakai gambaran kalau kakimu memakai kasut seperti orang berperang oleh setan, maka yang kamu beritakan itu adalah Injil damai sejahtera. Semua pertentangan, perlawanan terhadap setan, yang berlawanan dengan setan, itulah yang kita kenakan. Itu bagian kedua. Jadi ingat bagian pertama itu kita bicara mengenakan senjata Allah. Bagian kedua kita bicara mengenai berdirilah tegak. Bicara menjadi kuat, kenakan senjata Allah, yaitu kuasanya. Berdiri tegak, ready. Kalau enggak, bagaimana bisa kuat? Tidak ada orang berperang tuh dengan kondisi berleha-leha. Santai, entar dulu main game sebentar. Enggak ada. Jangankan berperang, mau ujian akhir aja kita belajar menggap-menggap. Jangankan berperang beneran ya. Mau ujian akhir aja kita itu sudah tidak ada orang belajar sampai begini-gini matanya sampai ke sana sini, nggak ada, itu nggak siap namanya. Baik ya, itu bagian kedua. Bagian ketiga yang paling penting justru kita perhatikan ini adalah mengenakan bagian terakhir, menerima bagian terakhir dari senjata Allah. Apa itu bagian terakhir? Itu 17 ya. Dan terimalah. Jadi berdiri tegak, berikat pinggang gini-gini, dan terimalah. Ini berdiri tegak tuh ikat pinggang, semua itu bagian dari ibadah. Nah, bagian kepala, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Perhatikan, Paulus mengaitkan keselamatan dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Jelas, keselamatan itu menjadi bagian akan melindungi pikiran kita, memikirkan hal-hal di atas di mana Kristus ada, Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita, menebus kita. Itulah kita pikirkan, itulah terima ketopong keselamatan. Yang dalam pikiranmu, pikiran tentang hal-hal yang di mana Kristus itu ada. Hal keselamatan, terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah ini menarik ya, firman Allah itu apa? Apakah firman Allah yang kita pegang di tangan kita dengan handphone kita Itukah firman Allah? Iya betul, Alkitab memang firman Allah. Tetapi bahasa Yunani di dalam kata firman Allah itu memakai kata rema. Itu adalah lebih dimengerti sebagai apa? Firman yang dikhotbahkan, firman yang diajarkan, firman yang diucapkan dalam bentuk pengajaran maupun khotbah yang akan ditempatkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Itu sebabnya pedang roh, firman yang bersifat rohani, yang tertanam dalam roh kita dan terus menggerakkan kita sampai nanti mengeluarkan sebuah perbuatan yang nyata. Itu adalah firman Allah, pedang roh, tajam sekali, mampu membelah itu, mampu membedakan mana jiwa dan tubuh dan roh, bisa tajam sekali. Jadi dari firman yang diucapkan, firman yang diajarkan, firman dikhotbahkan, itulah kita terima. Itulah bagian terakhir dari perlengkapan senjata Allah. Ayat 18 itu ayat 17, ayat 18 sampai 20. Kalau kita bicara menerima bagian terakhir dari senjata Allah, kita juga bicara mengenai tidak hanya berdiri tegap, tidak hanya ready, tapi berjaga-jaga. Di dalam apa? Di dalam doa. Doa apa? Dalam doa segala waktu dan tidak henti-hentinya. Ingat ya, berdoa segala waktu dan tidak henti-hentinya. Itu menunjukkan apa? Kapan saja dan di mana saja. Doa yang sungguh-sungguh, doa yang terus-menerus konsisten. Pada waktu yang sama kita berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya kita selalu punya kewaspadaan apa yang sedang terjadi dalam kondisi perang ini. Ada sedikit saja
perubahan kita udah bisa peka. Selalu berjaga-jaga. Jadi kalau kita bicara menerima bagian terakhir dari firman Allah, dari perlengkapan senjata Allah, itu adalah mengenai ketopong keselamatan, pemikiran yang terus fokus kepada di tempat di mana Tuhan itu ada, dan firman yang terus menerus dikhotbahkan, diajarkan kepada kita sambil kita berjaga-jaga di dalam doa dan berjaga-jaga. Sambil kita waspada dengan doa dan berjaga-jaga. Itulah kalau kita bicara hakikat dari apa yang Paulus sampaikan kepada kita. Mari kita jujur ya. Mari kita jujur. Yang paling lemah, yang selalu menjadi kelemahan orang percaya ada apa? Firman Allah. Pada waktu di mana firman Tuhan itu bisa kita dapatkan kapan saja dan di mana saja, karena sudah ada di tangan kita di handphone. Kapan saja kita mau lihat, kita bisa lihat. Di mana saja kita berada, maaf ya. Selain waktu kita mandi ya, karena mungkin akan rusak. Pada waktu kita sedang istirahat sambil mau tidur pun kita tetap bisa. Kapan saja, di mana saja. Mau di ruang tamu, waktu di rumah, waktu di kelas, waktu dimanapun. Pada waktu firman Tuhan yang seperti itu selalu ada. Justru kerinduan orang-orang Kristen untuk diajar oleh firman Tuhan semakin menurun. Mari kita jujur. Berapa banyak katekisasi di gereja kita yang kita ingat? Berapa banyak sih pembelajaran BCW, Biblical Worldview, yang kita masih ingat? Berapa banyak teologi yang kita masih pahami? Berapa banyak ajaran-ajaran iman yang penting yang dikhotbahkan setiap minggu, baik di student fellowship maupun di gereja, itu sungguh-sungguh membuat kita sadar bahwa inilah senjata Allah yang harus selalu saya pegang, karena ditanamkan Roh Kudus dalam roh saya, di dalam diri saya, sehingga saya selalu punya kewaspadaan. Saya aware pada waktu saya menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin dari indera saya membawa kepada dunia yang tidak kelihatan ini, saya peka. Wah, bukan ini yang Tuhan mau. Mari kita jujur. Saya bersyukur bahwa UPH selalu konsisten dengan student fellowship. Tapi mari kita tanya diri kita, berapa banyak dari kita itu aware, waspada, dan kita menganggap bahwa firman yang dikhotbahkan itu sungguh-sungguh krusial. Mari kita lihat diri kita baik-baik. Mari kita lihat diri kita, apakah kita masih terus tekun berdoa, konsisten dimanapun, bahkan dalam posisi sedang duduk kah, sedang berdiri, sedang mau masuk kelas, di pintu sebentar berdoa 10-20 detik. Mungkin juga kita tidak selalu dalam kondisi siap untuk tutup mata, tapi kita Tuhan, dalam hati kita, Tuhan Kau tahu saya sedang ngapain. Saya serahkan waktu ke depan di mana tantangan itu sangat sulit. Apakah kita selalu berjaga-jaga, selalu waspada bahwa kita itu sedang melawan semua tipu muslihat setan. Semua apa yang kita kelihatan itu semua dapat dipakai oleh iblis untuk mengalihkan perhatian kita. Materi yang kita miliki dapat dipakai oleh iblis. Kita ditipu oleh iblis untuk mementingkan materi daripada Allah. Kita mementingkan berkat Allah daripada Allahnya sendiri. Itu real. Apa kita selalu waspada? Kita selalu bertekun, karena kewaspadaan itulah kita bertekun di dalamnya. Tidak mudah hidup seperti itu di dalam realita dunia orang percaya. Tetapi itulah yang Paulus katakan kepada kita di dalam kitab Efesus. Peperangan kita bukan peperangan fisik, peperangan rohani, peperangan yang sifatnya tidak terlihat. Roh Allah tidak mungkin dilihat, tetapi firman Allah bisa dilihat. Tetapi yang dilihat harus pahami. Pemahaman itu mungkin tidak terlihat, tetapi pemahaman itulah yang nanti akan membuat kita mampu berjaga-jaga, waspada, dan kita kembali sadar bahwa kita perlu memberi diri kita mengenakan senjata Allah, sehingga kita dapat melawan semua tipu muslihat iblis.
Sekali lagi, iblis bukan soal penampakan yang terlihat fisik, tetapi iblis bicara mengenai tipu muslihatnya yang menarik kita dari memperhatikan, memusatkan hidup kita kepada Allah, menjadi memusatkan hidup kita kepada diri saya sendiri, kepada dunia yang fana ini, dan kepada semua hal selain Allah. Itulah yang ditipu. Itulah tipu muslihat dari iblis. Itulah dunia yang gelap ini. Itulah si jahat. Mari kita jujur, mari kita lihat apakah kita menjadi semakin kuat. Semakin hari kita mengikuti semua student fellowship ini, apakah kita semakin kuat? Apakah kita sungguh-sungguh hidup kita dalam kondisi yang ready berperang, mengenakan semua kuasa Allah yang sifatnya kebenaran, yang sifatnya benar, adil, damai, dan juga bersifat yakin, firm dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan ya. Perhatikan bahwa hal ini sangat penting. Kebenaran, keadilan, yaitu keadilan itu kata Yunani persis sama dengan keadilan Kristus yang menguduskan kita menjadi orang percaya dan terwujud dalam apa? Dalam hidup yang nyata. Apakah semua firman yang diajarkan kepada kita sungguh-sungguh menolong kita untuk semakin mengenali siapa Allah kita, mengenali kuasanya yang bekerja dalam kita, kebenaran, keadilan, Injil damai sejahtera, iman, semua ini menjadi sebuah kesatuan yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh kuat dalam Tuhan. Jikalau tidak, maka mungkin dengan meninggalkan bagian terakhir pedang roh, kita justru akan kalah dari semua tipu muslihat setan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami mendatangimu, kami mengakui betapa lemahnya kami pada waktu kami berhadapan dengan tipu muslihat iblis. Betapa kami tidak peka dan betapa kami cenderung meremehkan setiap firman Allah yang diajarkan, dikhotbahkan kepada kami, yang kami dengar. Kami jarang sekali mempertanyakan, Tuhan Kau mau apa dengan semua firman yang kami dengar. Tuhan tolong kami, ajar kami itu kembali kepadamu. Firman Tuhan yang tersedia bagi kami, kapan saja dimanapun. Tuhan tolong kami supaya kami peka dan kami sungguh-sungguh memohon anugerah-Mu, memampukan kami menjalani hidup kami, memenangi perang rohani ini melawan semua tipu muslihat iblis, sehingga kami dapat sungguh-sungguh berkata, Tuhan, betapa penuh sukacitanya kami oleh karena kami tahu kami tetap berdiri. Pada waktu semuanya itu selesai, kami tetap berdiri menunjukkan kami menang atas tipu muslihat iblis. Dan tolong kami, pimpin hidup kami ke depan, supaya damai sejahtera mula yang senantiasa akan memenuhi hati kami pada waktu kami menjalani hidup sebagai orang Kristen dengan benar. Meskipun banyak tantangan, meskipun kami diperangi oleh dunia ini, tetapi kami tidak pernah takut oleh karena kami mengenakan senjata Allah. Dan kami sungguh-sungguh berdoa dan berjaga-jaga. Dan kami selalu mengandalkan firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, kami renungkan. Sungguh-sungguh menjadi kekuatan kami. Jikalau kami selama ini kami cenderung malas dengan firman Tuhan, maka Tuhan ampuni kami. Tolonglah kami supaya jangan semakin terpuruk dengan kehidupan kami yang sia-sia, yang chaos, yang kacau balau tanpa Tuhan. Tapi pimpinlah kami supaya kami dapat menemukan apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu damai sejahtera, apa itu iman yang menyelamatkan, dan apa itu pedang roh yang membuat kami selalu mampu menang, berperang secara rohani dengan si iblis. Dengarkan doa kami Bapa, demi Yesus Tuhan kami hidup kami berdoa. Amin. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya.
mengatasi langit. Dialah yang bernafas memuji Dia. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit. Dialah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Yesus adalah pribadi yang paling mulia. Kuasanya terlebih besar dibandingkan semua yang ada dalam semesta ini. Mari kita panjatkan syukur pada Dia. Mari kita jadikan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit. Dialah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Bless Him, our Lord. Bless Him, our Savior. Bless Thy faithfulness. Bless Thy kingdom come. Let us sing. Let us sing once more. Let the heavens roar. Let our praise be heard. Berkuasa selamanya. Oh, ya Yesus yang termulia. Berkuasa selamanya. Ya Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertakhta untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Yang termulia, ya Yesus Allah kita.
Gimana teman-teman firmannya hari ini? Semakin kuat? Semakin kuat dong pastinya. Dan semoga dari firman yang disampaikan oleh Bapak Chandrahan pada hari ini bisa memberkati teman-teman semua dan kiranya firman tersebut bisa jadi rema dalam kehidupan kita dan teman-teman semua. Nah, sayangnya minggu ini adalah minggu terakhir ibadah student fellowship kita. Dan di minggu depan tidak ada student fellowship. Nah, penasaran nggak kapan lagi student fellowshipnya balik? Nah, makanya tunggu aja dan cari-cari update-nya di Instagram kita di @sg_uph. Nah, nggak kerasa ternyata ini udah di akhir ibadah kita. Dan semoga teman-teman bisa terberkati, bisa menjalani hari-hari dengan lebih kuat dan penuh sukacita karena Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, itu aja untuk ibadah hari ini dan mari kita tutup ibadah kita karena di awal sudah kita awali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Yuk, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah student fellowship hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh Kau taburkan bagi kami Tuhan. Biar sekiranya Tuhan, benih firman yang boleh Kau sampaikan kepada kami, boleh kami tanam dalam hati kami Tuhan, dan boleh berbuah-buah Tuhan, dan buahnya manis, dan sekiranya kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan bagi pembicara-Mu yang telah Kau percayakan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau boleh memakai hamba-Mu Tuhan, dan Kau yang terus tambah-tambahkan hikmat Tuhan, penyertaan, berkat bagi Pak Chandra Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi aktivitasnya dan juga keluarganya Tuhan Kau berkati. Kiranya kesehatan juga berkat-Mu Tuhan selalu dilimpah-limpahkan bagi beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini kami saatnya akan berpisah satu sama lain. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, guna hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Dan kami akan tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Terima kasih God's people. See you di ibadah selanjutnya. God bless you. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting, yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga Santuy, saatnya bersekutu yuk, yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people.